الحمد لله الذي جعل الشهر رمضان شهر الخيرات والبركة، شهر الطاعات والمبرات، شهر الصيام والقيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Dan insya Allah beberapa hari ke depan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia. Bulan Ramadan adalah sebuah anugerah agung. Bulan Ramadan adalah sebuah oase spiritual yang dirindukan oleh setiap insan yang beriman. Kedatangan bulan suci Ramadan senantiasa dinanti dengan gegap gempita, bukan hanya sebagai ritual tahunan, akan tetapi sebagai momentum emas untuk merevitalisasi jiwa, menguatkan ikatan dengan Sang Pencipta, dan mengukir lembaran baru dalam perjalanan spiritual. Namun kaum muslimin, di dalam menyambut Ramadan, kita bukan hanya sekedar menunggu, melainkan sebuah proses proaktif yang dikenal dengan istilah tarhib. Ia adalah jembatan persiapan yang menghubungkan kita dari rutinitas harian menuju gerbang kemuliaan di bulan yang penuh dengan keberkahan. Secara etimologis, kata tarhib berasal dari kata rahaba yurahibu, yang berarti menyambut dengan gembira, melapangkan, atau menyambut dengan hangat. Dan dalam konteks Ramadan, tarhib bukan sekedar ucapan selamat datang, akan tetapi sebuah bentuk persiapan jiwa, sebuah bentuk persiapan fisik dan mental yang komprehensif untuk menyambut kehadiran bulan Ramadan. Dan ini semua mencakup peningkatan kualitas ibadah, pembersihan diri dari segala noda dan dosa, serta pengaturan ulang prioritas hidup agar lebih fokus pada ketaatan. Maka pesan utama yang ingin khatib sampaikan adalah bahwa tarhib bukan sekedar tradisi, akan tetapi sebuah kebutuhan spiritual yang mendalam. Ia merupakan manifestasi dari kesadaran akan keagungan bulan suci Ramadan dan upaya serius untuk memaksimalkan
setiap detiknya demi meraih ampunan, demi meraih rahmat dan keberkahan ilahi. Maka dengan persiapan yang matang, insya Allah seorang mukmin akan mampu mengoptimalkan ibadahnya, akan mampu menjauhkan dirinya dari hal-hal yang mengurangi pahala puasanya, akan menjadikan Ramadan sebagai sekolah kehidupan yang dapat melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa. Karena itu kaum muslimin, keutamaan Ramadan dan perintah berpuasa merupakan pilar utama yang mendasari semangat tauhid. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara eksplisit menjelaskan posisi keistimewaan bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Mari kita perhatikan sejenak ayat ini kaum muslimin. Ayat ini secara eksplisit menjelaskan tujuan utama dari ibadah puasa, yakni mencapai derajat ketakwaan. Dan ketakwaan itu sendiri adalah puncak dari ketaatan seorang hamba kepada Rabb-Nya yang tercermin dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Maka bulan suci Ramadan adalah sebuah training camp, adalah tempat pelatihan yang sangat efektif untuk bisa mencapai derajat takwa itu. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kekhususan bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bainatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Karena itu kata Allah, barang siapa di antara kamu yang ada di bulan itu, maka berpuasalah ia. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Walitukmilul 'iddata wal tukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini menegaskan identitas Ramadan sebagai bulan Al-Quran yang menjadi sumber petunjuk dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Dan ini menjadi satu isyarat bahwa interaksi dengan Al-Quran harus menjadi salah satu prioritas utama ketika kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Dan Rasulullah SAW juga telah memberikan kabar
memberikan isyarat dan petunjuk tentang keistimewaan Ramadan yang patut disambut dengan persiapan. Salah satu hadis yang sering dikutip dan menjadi motivasi besar adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah." Apabila Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabul jahannam wa sulsilatis syayatin. Pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Hadis ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat dan kemudahan untuk berbuat kebaikan. Dengan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya setan, seorang mukmin memiliki kesempatan emas untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa gangguan berarti dari godaan syaitan. Keadaan spiritual yang kondusif ini kaum muslimin tentunya menuntut persiapan kita agar seseorang benar-benar bisa mengambil manfaat maksimal dari peluang yang ada selama bulan suci Ramadan. Selain itu, Rasulullah SAW juga memberikan contoh persiapan fisik dan spiritual sebelum bulan suci Ramadan, yakni dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berpuasa hingga kami mengira beliau tidak berbuka, dan beliau berbuka hingga kami mengira beliau tidak berpuasa. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astakmala siyama syahrin ila Ramadan. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa daripada di bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Menyambut Ramadan dengan persiapan bukanlah hal baru saat ini. Para salafus saleh, generasi terbaik umat ini, telah memberikan teladan dalam hal tauhid. Mereka selalu berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Dan bila telah masuk awal Ramadan, mereka selalu berdoa kepada Allah, Allahumma akhilla alaina Ramadan bil amni wal iman wassalamati wal islam wa taufiq lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, hadirkanlah kepada kami bulan Ramadan dengan penuh keamanan dan iman, kedamaian dan Islam, serta taufik untuk melakukan apa-apa yang kau cintai dan engkau ridai. Ini menunjukkan kaum muslimin betapa besar penghargaan dan persiapan mereka terhadap bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri jauh-jauh hari sebelum Ramadan tiba sering mengingatkan kepada para sahabat tentang keutamaan dan kedatangan bulan suci Ramadan. Dan bahkan Rasulullah SAW juga memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebagai bentuk pemanasan dan persiapan diri. Maka ketika hilal Ramadan terlihat
para salafus saleh, mereka para sahabat, tidak hanya sekedar mengucapkan selamat datang, akan tetapi mereka mempersiapkan jiwa, mereka mempersiapkan fisik dan mental yang komprehensif secara menyeluruh, serta memperbaharui tekad untuk memaksimalkan setiap detiknya guna meraih ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menyambut bulan suci Ramadan bukan sekedar ritual tahunan, melainkan sebuah filosofi persiapan yang melibatkan beberapa konsep kunci. Konsep kunci pertama adalah isti'dad, yakni persiapan komprehensif. Isti'dad mencakup persiapan fisik, mental, dan spiritual. Secara fisik, kita diharuskan menjaga kesehatan, membiasakan diri berpuasa sunnah, baik itu di bulan Sya'ban maupun Senin dan Kamis, agar tubuh kita terbiasa, serta mengatur pola makan dan tidur. Lalu secara mental, mempersiapkan mental untuk menahan hawa nafsu, menahan emosi, menahan godaan, dan meninjau kembali target-target ibadah, serta memperbaiki hubungan dengan sesama agar hati menjadi bersih tatkala kita memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian secara spiritual adalah dengan memperbanyak istighfar dan zikir, baik itu di bulan Sya'ban maupun bulan-bulan lainnya, membersihkan hati dari segala bentuk penyakit, serta melatih diri untuk lebih banyak berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran dan salat malam. Karena itulah kemudian kaum muslimin, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Al-Ma'arif pernah mengatakan bahwa Sya'ban adalah bulan persiapan menuju Ramadan. Kemudian konsep kunci yang kedua adalah tazkiyatun nafs, yakni pensucian jiwa. Bulan Ramadan adalah momentum terbaik bagi setiap kita untuk melakukan pensucian jiwa, baik melalui introspeksi secara mendalam, bertobat dari segala noda dan dosa, memohon maaf kepada sesama, dan membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela. Karena itu puasa bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, akan tetapi juga puasa menahan lisan dari ghibah, menjaga mata dari melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan telinga dari mendengar berbagai macam keburukan. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, man lam yada' qawla zuri wal amala bih, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan berbuat dusta, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa sarabah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak membutuhkan puasa dan para pendusta-pendusta. Ini menegaskan bahwa esensi puasa adalah penyucian total, bukan sekedar ritual fisik. Kemudian konsep kunci yang ketiga adalah tadabbur Al-Quran, merenungi Al-Quran. Mengingat bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka tadabbur atau perenungan terhadap firman-firman Allah menjadi sangat penting. Ini bukan hanya sekedar membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, akan tetapi juga kita diharuskan untuk memahami maknanya, meresapi pesan-pesannya, dan berupaya semaksimal mungkin mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kemudian aspek fikih dalam tarhib Ramadan juga sangat penting untuk memastikan ibadah puasa kita sah dan sempurna. Salah satu hal yang sering menjadi perhatian adalah niat puasa Ramadan. Menurut pandangan mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, niat puasa Ramadan wajib diperbaharui setiap malam sebelum terbit fajar untuk setiap harinya. Jika niat tidak diperbaharui, maka puasa pada hari tersebut tidaklah sah. Ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmizi dan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyiti siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat puasa pada malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Namun kaum muslimin, mazhab Maliki dan juga beberapa ulama Hambali berpendapat bahwa cukup berniat sekali di awal Ramadan untuk berpuasa sebulan penuh, selama tidak ada halangan yang membatalkannya. Selama itu pula rangkaian puasa tersebut bisa dilakukan. Artinya cukup berniat sekali di awal Ramadan untuk berpuasa sebulan penuh ketika tidak ada halangan seperti sakit, haid ataupun safar. Apabila terjadi halangan atau puasa terputus, maka berniat kembali setelah halangan tersebut hilang. Pendapat ini memberikan kemudahan, terutama bagi mereka yang khawatir lupa berniat setiap malam. Meskipun demikian kaum muslimin, sebagian besar ulama menganjurkan untuk tetap memperbaharui niat setiap malam sebagai bentuk kehati-hatian dan mengikuti pendapat mayoritas utama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka untuk mengoptimalkan keberkahan Ramadan, ada beberapa langkah praktis yang dapat kita lakukan. Pertama, perbaharui niat dan perencanaan ibadah. Tetapkan target ibadah yang realistis namun menantang, seperti khatam Al-Quran, jumlah salat rakaat malam atau target sedekah. Yang kedua, fokus kepada kualitas, bukan hanya kepada kuantitas. Selain memperbanyak ibadah, usahakan semaksimal mungkin agar setiap amal ibadah dilakukan dengan khusyuk, ikhlas, dan ihsan. Kemudian yang ketiga, manfaatkan waktu luang untuk kebaikan. Hindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Alihkan waktu kita untuk berzikir, tilawah Al-Quran, atau mendengarkan kajian-kajian keislaman. Kemudian yang terakhir, perbanyak doa. Doakan keberkahan untuk diri sendiri. Doakan keberkahan untuk keluarga kita, anak cucu kita, kemenakan kita, dan seluruh umat Islam. Serta mohonlah kepada Allah agar bisa dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. الحمد لله الذي أمرنا بالاعتصام بحبل الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ahilla 'alaina ramadhana bil amni wal iman wa salamati wal islam wa tawfiq lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna fihi 'ala siyami wal qiyam. Allahumma ij'alna fihi minal marhumin wa minal maghfuri lahum warzuqna fihi min taqwaika minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.